Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Ahmad Sofi Muhyiddin MSI, serta teman-teman yang saya banggakan. Nama saya Maulana Farid Asyuruf. Saya kelompok pertama dalam mata kuliah manajemen haji dan umroh. Kali ini kami dari kelompok pertama ingin membahas sedikit tentang bimbingan manasik haji dan umroh. Dan saya di sini sebagai narasumber pertama ingin menyampaikan sedikit materi tentang pengertian haji dan dasar hukum. Dan untuk selanjutnya nanti setelah pengertian dan dasar akan dilanjut oleh narasumber kedua yang akan membahas tentang rukun dan syarat wajib haji, dan serta terakhir nanti membahas tentang larangan haji. Nah, pertama yang saya ingin bahas tentang materi kami adalah pengertian haji. Jadi haji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah rukun Islam yang kelima. Kewajiban ibadah yang harus dilakukan orang Islam yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji, serta mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Serta menurut istilah haji ialah beribadah kepada Allah dengan melakukan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara yang baik pula. Nah, dapat kita simpulkan sedikit bahwa haji ialah rukun Islam yang kelima, yang di dalam ibadah tersebut memiliki runtunan acara-acara atau sebuah amalan-amalan di dalamnya, seperti tadi ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf yang harus dilakukan bagi yang menjalankan ibadah tersebut. Sedangkan dalil atau dasar hukum dalam melaksanakan ibadah haji ialah disandarkan pada Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi ibadah haji ini adalah ibadah yang istimewa, sehingga karena keistimewaan itu Allah beri garis bawah bahwa bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Karena kita sebagai orang Indonesia untuk ke Baitullah itu butuh perjalanan yang lumayan jauh, sehingga kita membutuhkan sanggupan dalam materi dan kesanggupan dalam badan, sehingga mampu melaksanakan ibadah haji dengan baik. Terima kasih, itu sedikit dari saya, dan untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh narasumber yang kedua, silahkan. Selanjutnya, syarat haji ada 5. Yang pertama, syarat haji, orang yang mengerjakan haji harus beragama Islam. Misalkan non-muslim mengerjakan haji, tentunya ia membaca 2 kalimat syahadat dan melakukan ibadah seperti sholat, zakat, dan yang lain-lain. Syarat haji yang kedua, berakal. Maksudnya waras, tidak gila. Konsekuensinya, orang yang gila tidak terbebani kewajiban dalam agama. Syarat haji yang ketiga, balik, di mana telah sampai usia seseorang pada tingkat kedewasaannya, yang artinya bisa membedakan hal buruk dan hal yang baik. Syarat haji yang keempat, merdeka, artinya bebas dari tanggung jawab dan tidak terikat oleh tuannya. Syarat haji yang kelima, mampu.
Pada umumnya, makna mampu sering diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta. Mengingat pelaksanaan haji sendiri terdiri dari ibadah fisik dan ibadah harta. Selanjutnya rukun haji. Rukun haji itu sendiri ada 6. Yang pertama, niat. Berniat untuk ihram, miqat untuk melakukan ibadah haji seraya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Rukun haji yang kedua, wukuf. Melaksanakan maksudnya wukuf di Arafah ialah berdiam dengan memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah. Rukun haji yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Yang keempat, sa'i, lari kecil antara Bukit Sofa sampai Marwah selama 7 putaran dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima, rukun haji, tahalul, memotong rambut paling sedikit 3 helai pada waktu di Bukit Marwah. Yang keenam, tertib. Selanjutnya wajib haji. Wajib haji yaitu serangkaian aktivitas-aktivitas yang diperintahkan pada saat haji. Jika aktivitas-aktivitas tidak dilaksanakan atau dikerjakan karena lupa, maka orang tersebut wajib menggantinya dengan membayar dam. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang larangan haji dan umroh bagi laki-laki dan perempuan. Larangan khusus bagi jamaah laki-laki selama haji dan umroh yaitu memakai pakaian berjahit seperti kaos, kemeja, ataupun celana, memakai sepatu atau alas kaki yang menutupi mata kaki, menutup kepala atau menggunakan topi. Dan larangan khusus bagi perempuan yaitu dilarang menggunakan kaos tangan yang menutupi telapak tangan dan menutup muka seperti cadar ya. Dan ini larangan khusus bagi laki-laki dan perempuan yaitu memakai wangi-wangian kecuali dipakai sebelum memakai ihram, memotong kuku, mencukur atau mencabut bulu badan, berburu, mengganggu atau membunuh binatang dengan cara apapun. Jadi kalau berburu, membunuh binatang saat haji dan umroh itu tidak diperbolehkan ya. Nikah menikahkan, semisal kita saat haji dan umroh menikah di tanah haram itu tidak diperbolehkan, atau meminang wanita untuk dinikahi. Misal kalau laki-laki ya mau melamar wanita saat haji dan umroh itu tidak diperkenankan. Bercumbu atau bersetubuh, mencaci atau bertengkar, mengucap kata-kata kotor, memotong pepohonan di tanah haram. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.